Menjadi sosok panutan memang sangat butuh perjuangan dan juga butuh proses yang sangat ketat. Dan tentunya menjadi yang terbaik, dari yang terbaik adalah hal yang paling utama dilakukan oleh insan manusia. Malam hari ini di atas meja segmen radio visual, sangat luar biasa saya mengundang sosok panutan kaula muda, sosok panutan remaja Ende yang sangat berbakat. Pernah menjadi the best basis Sedotan Flores untuk segmen Rock Addiction di Flores, dan juga menjadi IO terbesar, event organizer terbesar di Kabupaten Ende, menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan seorang anak muda Kabupaten Ende. Malam hari ini saya bersama dengan Kak Adim Buik, Bodoh. Oke. Jadi ini luar biasa pada malam hari ini ya. Kak Adim Buik ini dikenal, ini real ya, ini fakta, sebagai the best basis untuk Sedotan Flores, untuk lomba kemarin ya, Rock Addiction ya, Festival Rock Addiction, dan sudah menjadi menggawangi nama juga sebagai IO terbesar Majesty Event Organizer. Apa kabar nih Kak? Kabar baik, Baik ya? Karisma. Iya benar. Saya lihat Kak makin gemuk, makin sukses. Semenjak corona tidur bangun. Iya. Sudah punya kuda barunya, ini luar biasa, puji Tuhan, amin. Amin. Sudah sangat berkecukupan, bahkan pasti rekeningnya ini sangat gendut ya, amin ya. Seperti orangnya gendut saat ini ya. Ya Kak, ceritakan dong Kak, awal mula karir Kak, awal merintis itu. Saya dari SMP, saya dulu pernah bantu-bantu dengan Kak orang. Saya tahu perjalanan karir Kak. Oke, baik. Perjalanan karirnya saya itu diawali dari bermusik sekitar tahun 2001-2002. Awal-awal saya bisa bermusik. Nah, dari situ akhirnya saya kembangkan bakat dan talenta saya, karena saya merasa bahwa musik ini passionnya saya. Jadi saya geluti terus di bidang musik. Akhirnya saya membentuk sebuah band. Nah, di situ waktu itu saya masih tinggal di Kupang. Nah, band kita band religi awalnya, band rohani. Jadi kita main di acara-acara kerohanian. Nah, dari situ saya ambil keputusan untuk pulang ke Ende untuk bagaimana membangun musik di Ende. Ya. Dari situ akhirnya ketemu teman-teman saya, ada Angga, ada Raymond, ada Hendrik, ada Uis, ada Even, ada Satria, beberapa teman-teman saya. Akhirnya kita jadi satu band yang cukup solid. Lumayan lah pada tahun-tahun itu, sekitar tahun 2009, 10 dan seterusnya. Karir kita cukup baik di dunia musik. Kita cukup terkenal, kita menjadi band-band pengiring, kita menjadi band-band pengisi acara di berbagai acara yang ada di Ende. Dan dari situ karir saya dimulai. Akhirnya saya putuskan untuk memulai berbisnis entertain, yaitu membuat event organizer dengan beberapa teman-teman saya. Oke Kak ini sendiri saya pernah membaca kabar tentang Kak juga. Ini banyak teman-teman juga yang ngomong dari sumber terpercaya pastinya. Kak ini awalnya pernah dikatakan sering manggung dari kafe ke kafe begitu. Ya kalau mau dibilang Oke. Dari kafe, iya. Dari kafe pertama awalnya kafe punyanya Enjim Katute. Ada lah ya. Ada dulu. Nah di situ dimana kita merintis awal, nah cukup berjuang ya. Saya dan teman-teman bagaimana bisa terkenal, bagaimana bisa jadi pemain yang betul-betul diakui untuk di Kabupaten Ende khususnya. Nah dari situ kita akhirnya sudah mulai dikenal di mana-mana. Gitu. Akhirnya kita sudah mulai dapat banyak job, dapat pekerjaan-pekerjaan yang cukup luar biasa. Dari situ kita mulai mengiring tentunya acara-acara atau event-event besar. Acara-acara besar. Oke, KS sendiri juga ini saya pernah juga membaca dan juga mendengar dari narasumber lain. Pernah dikontrak sama salah satu produk motor ya.
Iya. motor itu dengan bayaran yang fantastis saat itu. Iya. Sebagai band pemula saat itu. Gimana ceritanya? Ceritanya waktu itu kita main di kafe. Kebetulan ada salah satu manajer dari produk motor yang ada di Ende. Manajer dealer itu datang dan menemui kami. Saat itu dia menawarkan untuk launching produknya di beberapa titik. Nah, di tahun-tahun seperti itu, menurut saya dan teman-teman ini adalah hal yang luar biasa, impossible menurut kita karena band belum bisa dihargai waktu itu. Jadi dengan bayaran yang segitu besarnya, saya dan teman-teman akhirnya berpikir bahwa ini penghargaan yang luar biasa buat kita. Nah, dari situ kita mulai memberikan totalitas kita yang terbaik. Dengan brand tersebut kita jalan di beberapa titik untuk launching beberapa produknya dan bersyukur bahwa mereka puas dengan performanya kita saat itu. Oke, dan saya pun mau berterima kasih di malam hari ini di sahabat di atas meja dan juga kepada Majesty Event Organizer. Saya juga dulu dipercaya juga sebagai MC-nya ya. Iya. Walaupun bersaing dengan orang itu, tapi tetaplah ini luar biasa. Terima kasih banyak kepada Kak Adi Buik sebagai event organizer terbesar. Dan di sini juga pernah menjadi band pengiring di acara terbesar pesta rakyat di bank ternama saat itu. Iya, betul sekali. Jadi awal mulanya basicnya kita itu ada di alternatif kan, pop alternatif. Nah, waktu itu ditawarkan untuk jadi band pengiring dangdut. rasa aneh dan agak sedikit lucu pertama. Tetapi ketika dikasih materi lagu, saat teman-teman semua kita akhirnya masing-masing tanggung jawab dengan materinya, kita belajar dan kita melakukan pertemuan-pertemuan latihan. Di situ saya mendapatkan passion. Ternyata bermusik itu aliran apa saja itu sangat luar biasa, sangat nikmat saat kita memainkannya dengan hati dan dengan kesungguhan. Nah, di tahun-tahun seperti itu dengan bayaran yang cukup besar sebagai band pengiring ya menurut saya luar biasa. Kenapa tidak? Nah, akhirnya saya dan teman-teman komitmen apa saja lah, musik apa saja kita siap mengiringi saat itu. Gitu. Tapi hebatnya awal Majesty Band ini merintis, mereka sudah kantongi brand-brand besar ya. Salah satunya ada dari pesta rakyat itu, dari bank-bank ternama itu, dan juga dari produk motor terbesar. Mereka langsung dikantongi dua nama besar produk ini ya Kak ya. Iya, betul. Dan seiring berjalannya waktu juga Kakak juga sering bergabung di event besar milik dari Surya Nation, dari produk terbesar rokok itu ya. Iya, betul sekali. Itu bisa diceritakan Kakak bagaimana awal mula sampai bisa masuk ke produk terbesar itu? Iya. Awal mula memang persaingan cukup ketat karena kita saat itu belum disebut IO, kita masih statusnya talent. Ya. Dan saat itu memang sudah ada IO atau vendor dari perusahaan rokok tersebut yang sudah berjalan sudah cukup lama, termasuk ada yang di ND, ada yang di Momere dan beberapa tempat lainnya. Nah, saat itu kita dipercayakan untuk jadi talent di beberapa acara launching produknya mereka untuk roadshow di berbagai daerah, mulai dari Kabupaten Ende sampai di luar Ende, bahkan di kecamatan-kecamatan sampai di antar kabupaten. Nah, dari situ dari solidnya timnya kita serta kedisiplinan dari semua tim, mulai dari MC bahkan tim player pemain musik sendiri, kita dapat membuat satu hal yang luar biasa, itu menghibur audiens. Jadi biasanya orang kalau nonton band pasti bengong, ya, melamun lagu apa. Nah, begitu dengan kehadirannya kita, semua aliran musik kita bermain, apalagi dangdut. Betul. Jadi ada lagu-lagu dangdut juga diselip di situ ya. Nah, dari situ perusahaan tersebut melirik bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Makanya dari situ kita dipakai terus. Waktu itu statusnya masih talent atau band dalam pengisi acara produknya mereka. Siap. Bahkan sampai sekarang juga masih ada kerjasamanya. Masih sampai sekarang. Nah, setelah itu akhirnya saya dan teman-teman
komitmen untuk membentuk event organizer. Nah dari situ kita menjadi salah satu vendor dari perusahaan rokok tersebut, dan dari situ karir kita cukup maksud tajam. Amin, amin. Jadi kalau lihat panggung yang besar, panggung yang megah, dengan tata lighting yang sangat bagus, itu langsung dikemas oleh teman-teman Majesty Event Organizer ya. Bukan cuma di ND, tapi sudah dipakai di daratan Flores. Ini yang sangat luar biasa, bahkan juga sampai ke Kupang ya. Timnya juga ada di sana, tim Majesty Event Organizer ada di Kupang dan sudah go regional. Ini sangat luar biasa. KE bisa dijelaskan juga KE, basic awal KE itu sebenarnya dari mana KE? Apakah belajarnya otodidak? Apakah ada mentor sendiri? Pasti sangat percaya pada Tuhan pastinya awalnya. Ya, kalau bicara basic sih memang basic saya ada di musik. Nah awal ada seorang yang mengajari saya untuk bermusik saat itu. Nah setelah itu dengan keterbatasannya dia membagikan materi musiknya ke saya. Nah dari situ akhirnya saya mengembangkannya itu sendiri dengan mencari dan belajar di berbagai tempat, termasuk saya pernah di Kupang dulu belajar musik. Nah dari situ saya mendalami jiwanya saya sebagai pemusik mulai dari saat itu. Jadi belajar dari senior KE atau? Iya, dari senior lah. Dari senior KE, oke. Masa dari junior? Oke, dari senior pastinya. Pernah terduga bisa sesukses ini? Selalu dipakai panggungnya, talentnya dengan bayaran fantastis. Pernah terbayang? Dalam pemikiran saya sih waktu dulu tidak pernah terpikirkan sama sekali. Nah, ini yang jadi poin penting bahwa banyak teman-teman musisi yang ada di ND pesimis atau mudah menyerah dengan keadaan. Nah, susah untuk berkomitmen, susah untuk meningkatkan kualitas dan potensinya. Nah, saya dan teman-teman komitmen saat itu. Memang didikannya kita memang mentalnya keras bahwa harus bisa sukses, harus bisa berhasil. Nah, tapi untuk mencapai titik di mana saat seperti ini yang kita menikmati saat ini tidak pernah terpikirkan sama sekali. Jadi hal-hal seperti itu memang berkat yang luar biasa buat kami, terutama buat saya, bahwa perjuangan yang dirintis dari awal pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Amin. Ya, puji Tuhan itu. Jadi apa yang tidak pernah saya pikirkan selama ini mungkin itu yang mungkin Tuhan yang membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya gitu. Ya, Majesty Event Organizer ini harus bersaingan dengan IO terdahulunya. Ini banyak sekali ya, beberapa nama saat itu. Dan Majesty sampai saat ini masih dengan eksistensinya, dia menunjukkan yang bagus, yang kreatif dari mereka, bahkan sampai keluar Flores ke NTT juga sangat mengagumkan nama Majesty Event Organizer. Ya, KE bisa jelaskan juga KE bagaimana dengan alur permodalan awal saat merintis? Kalau bicara modal sih sudah pasti dasarnya kita itu pas-pasan, pincang-pincang. Jadi untuk permodalan kita patungan sih awalnya, nekat-nekat saja. Jadi ketika dapat project, syukurnya bahwa kita sudah punya modal dasar itu produksi sendiri. Jadi angka terbesar, pembiayaan terbesar untuk sebuah acara itu ada di produksi. Nah, produksi itu banyak hal lah, termasuk sound, lighting, segala macam. Nah, itu biaya yang paling besar. Nah, syukur kita punya modal dasarnya seperti itu. Jadi memang sempat beberapa event yang kita tangani yang cukup besar itu memang tertatih-tatih. Jadi kita harus pinjam sana, pinjam sini, gali lubang, tutup lubang, tambal sulam lah istilahnya. Jadi intinya bahwa kita komitmen bahwa untuk memuaskan klien, begitu. Berupaya bagaimana jangan sampai klien itu tahu bahwa kita juga mengalami masa-masa yang cukup berat saat menerima pekerjaan-pekerjaan yang besar dengan modal yang besar seperti itu. Ya, dari Majesty Event Organizer ini sangat total, benar sekali. Mereka dari acara gathering, dari acara pernikahan, konser, ini semua diambil oleh Majesty Event Organizer. Ya Kak. Dan kali ini pernah melakukan tour ke beberapa kota tidak sih? Pernah. Ya. Pokoknya kita sudah menjalankan pekerjaan ini di beberapa daerah, mulai dari dalam kota ini sampai di
luar ND, bahkan di luar Pulau Flores. Tidak perlu saya sebutkan nama tempat-tempat tersebut, tapi track record dan pekerjaan kita sudah jangkauannya luas, bahkan di luar NTT. Ya. Ini luar biasa. Saksinya saya sebagai MC 5 kabupaten saat itu bersama dengan Majesty Event Organizer. Ini sangat luar biasa jatuh bangunnya kami saat itu ya. Bagaimana mengemas acara dengan sedemikian bagusnya pada malam hari itu sangat luar biasa ya. Kalian harus menyesuaikan jadwal, menyesuaikan situasi ya Kak ya. Iya, Itu betul. Dan Kak bagaimana dengan alur manajemenmu Kak Kalau alur manajemen, pertama pasti kita tidak belajar dari siapa-siapa, kita mengalir sendiri. Ya otomatis kalau mengalir sendiri pasti banyak pemenahan dan cukup berantakan. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, manajemen akhirnya mulai berubah dan mengarah ke tingkat yang profesional. Setara dengan kalau mau dibilang IO-IO yang di luar Flores lah, khususnya IO-IO besar yang mungkin yang ada di Pulau Jawa mungkin. Nah dari situ kita melihat sisi dimana potensi kita, bahwa kita harus bisa berkembang lebih besar dari ini dan harus bisa menciptakan SDM timnya kita untuk lebih baik lagi. Nah dari situ manajemennya kita mulai terarah dan terfokus untuk satu tujuan, yaitu harus berkembang lebih besar. Siap. Itu buktinya saya membaca juga di postingan-postingan teman-teman bilang ada salah satu tim dari Majesty Event Organizer, ada Kakak Renol Resi, itu pernah mengikuti tim leadership Event Organizers Indonesia. Iya, betul. Dan masuk dalam jajaran 5 besar. 5 besar, kita urutan 3. Urutan 3. Iya. Betul. Majesty urutan 3 saat itu. Nah, itu apakah disesuaikan dengan semua arsip-arsip Majesty dengan track record Majesty? Ya, itu memang harus dilampirkan dengan komprovnya, company profilnya Majesty, serta track recordnya Majesty itu seperti apa. Nah, terutama bahwa kita bukan IO yang bermasalah atau IO yang cacat di mata masyarakat. Nah, intinya itu. Nah, dari situ mereka melihat bahwa kinerjanya kita luar biasa, kita cukup terbukti. Mungkin mereka menilai dari poin-poin seperti itu, makanya kita masuk nominasi. Ini nomor 3 terbaik, ini luar biasa. Kita berbangga kepada Majesty Event Organizer dan anak ND, anak NTT untuk Flores pastinya. Kali ini sudah ada berapa tim di Majesty sendiri? Kita ada 4-5 tim lah. Nah, tim yang terima itu tim cadangan. Jadi kita ada tim produksi, tim event, tim marketing. Nah, terus ada tim-tim untuk talent. Ya. Nah, dari situ masing-masing saat kita mulai merencanakan satu pekerjaan, tim-tim tersebut kita berkumpul. Nah, kita rembuk gimana untuk prepare konsepnya seperti apa. Nah, masing-masing nanti dengan tim-tim tersebut job desk-nya dikerjakan sendiri-sendiri, dan akhirnya kita siap untuk eksekusi di sebuah event seperti itu. Sebelum eksekusi, mungkin kita mempresentasikan konsepnya kita bersama teman-teman tim semua yang sudah dirembuk ke klien. Nah, setelah klien setuju, baru kita eksekusi. Betul. Oke, ngomong-ngomong soal klien nih Kak, ada tidak klien yang bermasalah begitu? Klien mintanya banyak, tapi mereka banyak tawar-menawar. Kalau seperti itu sudah pasti banyak. Iya. Di mana-mana. Okay. Klien itu pasti mau yang super mewah, super yang luar biasa lah. Tapi hemat gitu mereka. Iya. Ya, kita tim IO memaklumi. Kenapa? Karena memang itu adalah sebuah trik marketing di mana menciptakan sebuah event dengan budgeting yang cukup, dengan dana yang cukup, menciptakan event yang besar, yang megah, itu adalah satu prestasi yang luar biasa seperti itu. Nah, perusahaan-perusahaan atau klien-klien juga mereka perlu mempressure anggaran-anggaran yang tidak penting seperti itu. Nah, di situ kita bukan berarti kita menolak permohonan dan permintaan mereka seperti itu. Nah, kita diskusi bersama dan kita memecahkan di situ bersama. Ada hal yang bisa kita kerjasama, ada hal yang bisa kita bantu, dan ada hal yang bersifat bahwa kita tidak bisa menjalankan ini karena ada berbagai alasan. Nah, tetapi pada poin penting bahwa
kita eksekusi maksimal dan klien pun puas. Klien pun Walaupun puas. budget kecil atau apapun, target kita bukan masalah budget, tetapi target kita bagaimana ada keuntungan masing-masing pihak dan acara bisa berjalan sukses. Ketika acaranya sukses, ketika acaranya lancar, di situ kita mendapat poin penting, poin plus. Iya, luar biasa. Oke, ada hal yang paling berkesan, yang tidak berkesan mungkin bisa dibagikan kepada sahabat di atas meja? Hal yang berkesan itu adalah bagaimana membangun ini dari awal dengan perjuangan yang cukup berat, dari istilahnya bahwa dari tidak punya apa-apa. Itu hal yang berkesan buat saya. Nah, hal yang berkesan itu adalah berjuang dari tidak punya apa-apa sampai menjadi sukses, menjadi besar, bahkan menjadi IO yang cukup dikenal dan membuat kebanggaan tersendiri buat saya. Itu hal yang berkesan. Tetapi hal yang tidak berkesan bagi saya adalah mungkin tur ke salah satu kota, talentnya ada yang di-cut mungkin ya. Kalau kejadian-kejadian seperti itu pasti ada. Karena terkadang apa yang kita sudah finalkan dengan klien belum tentu sudah final full. Benar. Nah, kadang-kadang klien juga bisa mengambil keputusan bahwa ini bisa dirubah nih, ini bisa diganti, ini bisa kejadian-kejadian seperti itu lumrah lah. Itu lumrah ya. Itu pernah dijalani juga. Iya, pernah. Nah, terkadang itu yang membuat kita patah semangat sih. Sebenarnya bahwa target dan tujuannya kita bahwa ketika kita mempunyai talent-talent seperti ini untuk dipasang untuk di sebuah event seperti ini kan ada hal yang kita sudah persiapkan, surprise yang kita sudah persiapkan dan mungkin tidak akan memberitahukan ke klien bahwa kejutan-kejutan yang luar biasa. Betul. Tetapi terkadang ada hal-hal yang dilihat mereka miss, katakanlah cuma di luar jalur, hal yang sedikit akhirnya dibesar-besarkan. Iya. Mungkin talent ini gayanya lebih pada dunia lain gitu ya. Akhirnya sementara waktu untuk di dunia dikasih, beda alam ya. Iya, dikasih ke segmen berikutnya begitu ya. Oke. Oke, Kak E sendiri nih, kira-kira nih Kak ya, dari Kak E berkarir di musik dan juga di event organizer, kira-kira ada tidak haters atau permasalahan dengan para orang-orang yang tidak suka dengan Majesty Event Organizer? Banyak. Wih, banyak. Oke. Kalau haters banyak. Kalau orang yang tidak suka dengan kebersihan seseorang itu pasti banyak. Karena sifat dasarnya manusia itu tidak terlepas dari kata iri hati. Iya, benar. Jadi menurut saya bahwa saya berterima kasih kalau ada haters. Semakin mereka membenci, semakin mereka mencemooh kita, semakin mereka tidak menyukai kita, di situ semakin banyak pekerjaan, semakin banyak job yang menanti. Amin. Karena haters itu istilahnya marketing yang tidak dibayar sebenarnya. Haters adalah marketing yang tidak dibayar. Saya ambil dari kata Kak Edin Buik pada malam hari ini. Haters adalah marketing yang tidak dibayar. Marketers yang tidak dibayar. Ya? Semakin dia membicarakan kita, semakin kita terkenal. Oh. Jadi pesan saya sebenarnya jangan cepat terpengaruh, cepat terpancing dengan haters atau orang-orang yang iri. Tapi bagaimana kita mulai berpikir positif, bagaimana mungkin itu istilahnya satu pesan dan nasihat buat kita bagaimana untuk bisa lebih maju dan lebih baik lagi sebenarnya. Tetapi kalau semakin membenci, saya semakin senang gitu kan? Senang. Karena kalian dalam marketing tanpa bayaran sebenarnya mampu mendongkrak popularitas dari kita pada malam hari ini. Silakan membenci ya. Tapi ingat, create don't hate ya, tetap berkarya pastinya. Ya, Kak E, kalau untuk anak muda yang mau bergabung bersama dengan manajemen Kak E, event organizer Majesty sendiri, itu bisa dibuka peluang tidak? Bisa sekali. Mereka mau belajar. Bisa sekali. Jadi malahan saya, ya mungkin karena situasi corona ya. Ya. Kalau tidak tahun ini kita akan melakukan rekrut tim-tim baru. Karena memang target saya mulai dari tahun 2020 dan seterusnya kita akan melakukan pekerjaan atau hal-hal yang besar dan luar biasa. Oleh sebab itu saya malahan sangat ingin kalau ada anak-anak muda yang ingin bergabung, walaupun dia tidak punya passion di dunia entertain atau
tidak punya bakat di dunia entertain, saya dan teman-teman bisa membinanya untuk jadi lebih baik lagi. Malahan pintu terbuka selebar-lebarnya buat teman-teman yang ingin bergabung, karena memang kita ingin memperbanyak tim, memperbanyak orang-orang yang bekerja di dunia entertain. Jadi tidak harus terpergantung dengan pekerjaan lain. Nah, justru kalau menurut saya pekerjaan entertain itu sangat menguntungkan. Kenapa? Karena kita bekerja dengan hobi. Benar. Nah, bekerja dengan hobi itu adalah satu kepuasan yang sangat luar biasa. Kenapa? Kita hobi, kita bekerja, kita mendapatkan uang. Iya. Begitu. Nah, jadi kalau saya secara pribadi merasa senang dan merasa bersyukur kalau ada adik-adik atau kakak-kakak atau teman-teman yang ingin bergabung. Kami dari Majes CEO sangat welcome sekali dan sangat mengharapkan kalau bisa secepat itu. Silakan bergabung. Kalau mereka mau bergabung di kontak mana nih Kak? Atau ada Facebooknya KE, ada? Ada. Kalau di Facebook di grup itu Majes Event Organizer. Kalau di Facebook ada nama saya Adim Buik. Adim Buik ya. Di Instagram juga ada Adim Buik. Bisa langsung inbox atau apa. Bisa main-main ke kantornya kita. Nah, di situ mungkin kita berdiskusi panjang lebar. Betul. Soal dunia entertain seperti apa. Dan kalau mungkin sudah selesai pandemi ini, mungkin kita sudah bisa mulai eksekusi dengan pekerjaan-pekerjaan yang hal yang dari kecil dulu. Iya. Jadi kita belajar mendidik dari teman-teman yang baru masuk, kita mendidik dari hal-hal yang kecil dulu. Nah, intinya pesan saya satu bahwa jangan malu dengan pekerjaan apapun, walaupun pekerjaan itu dilihat oleh sebagian orang bahwa ini pekerjaan yang memalukan, tapi berpikir positif bahwa ini pekerjaan yang halal. Ya, ini pekerjaan yang halal dan terbukti kayak Adim Buik ini berhasil. Dia mampu bisa beli apa yang dia inginkan. Yang semua orang lain berpikir bahwa itu hanyalah mimpi, dan itu sudah terbukti. Dan kami di sini dari tim Marto Sohan sendiri menjadi saksi perjalanan karir seorang Adim Buik bersama Majesty Event Organizer. Dan di sini juga Majesty Event Organizer sendiri pernah menjadi juara 2 untuk tim produksi terbaik Sebali Nusra saat itu ya. Iya. Bersama dengan Gudang Garam, kita sebut saja untuk tim produksi saat itu juara 2. Ceritakan dong Kak. Jadi kita dikasih sebuah pekerjaan untuk launching brandnya mereka. Jadi ada beberapa area yang ikut dalam gawean tersebut, acara tersebut. Nah, masing-masing dibuat di areanya masing-masing. Bagaimana menciptakan sebuah karya yang luar biasa, konsep, event, bahkan talent-talent, bahkan kegiatan seperti apa. Nah, di situ kita dituntut bagaimana untuk bisa melakukan hal yang luar biasa. Dan terbukti dari kerja kerasnya tim, mulai dari tim dekor, tim produksi, talent, MC, bahkan state manager, show directornya seperti apa. Nah, kita akhirnya bisa menciptakan satu event yang luar biasa dan kita juara 2 lah. Itu kan juara 2 loh ya. Ini saingan banyak dari berbagai event organizer gitu ya. Iya. Tim-tim produksinya banyak dan Majesty Event Organizer juara 2 untuk saat itu, luar biasa. Ini patut berbangga kepada semua anak ND NTT bahwa Majesty Event Organizer mereka berlokasinya di ND dan mereka sudah menetap di ND pastinya. Oke KE, harapan KE sendiri buat semua teman-teman nih, kaula muda nih, mereka jangan malu pasti ya. Iya, pastinya. Bahwa harapan saya bahwa pekerjaan apapun tidak harus berpatokan kepada basic yang kita punya. Contohnya mungkin saya punya basic di bidang ekonomi, saya punya basic di bidang hukum. Nah, mungkin tidak ada peluang di situ. Pekerjaan apapun intinya menghasilkan dan bekerja secara halal. Iya. Nah, apapun itu pasti akan ada jalan untuk kita menuju sukses. Betul. Jadi kami ambil kesimpulan, jangan pernah sekolah muda berpikir bahwa ketika habis masa kuliah kalian hanya ingin menjadi seorang abdi negara ASN begitu ya. Banyak sekali pekerjaan yang menanti Anda, salah satunya adalah dunia hiburan. Saat ini bisa berpikir kreatif ya. Iya. Berpikir kreatif bisa menghasilkan yang kamu inginkan, salah satunya adalah dengan dunia hiburan, dan terbukti seorang Adim Buik dari Majesty Event Organizer berhasil untuk bisa menunjukkan bahwa dia sosok panutan. Luar biasa, terima kasih Kak Adim Buik. Ini sangat luar biasa. Juga terima kasih banyak karena saya juga salah satu talent yang dipercaya oleh Majesty Event Organizer. Dan inilah cerita di atas meja, segmen bersama Adim Buik Majesty Event Organizer.
Tetap ikuti kami channel Martosohan Radio Visual, dan inilah Di Atas Meja akan mengupas tuntas sosok Anda dan Anda menjadi inspirasi. Saya Karisma Agung dari Martosohan.